Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Adam Nirwan dengan NIM 42500111027 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Win Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini Senin 13 Oktober akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Taman Siswa Kemayoran kelas 7 dengan materi sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa. Mohon untuk ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mari teman-teman, sebelum kita mulai tugas belajar, berdoa dimulai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Semoga dengan berdoa ini kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, Bapak akan mengisi absen. Sekretaris tolong sebutkan siapa yang hari ini tidak masuk. Yang hari ini tidak masuk ada Syawal, Ratu, Yasmin, Aziz, Yesa, dan Hafiz, Pak. Semuanya kenapa? Sakit, Pak. Sakit semua. Baik kalau gitu. Mari teman-teman kita doakan juga kepada teman-teman kita yang hari tidak masuk karena sakit. Semoga diberikan kesehatan walafiat. Amin. Baik, selanjutnya, gimana keadaannya semuanya sehat? Ada yang hari ini sedang sakit? Iya. Semuanya sudah sarapan? Baik, anak-anak sekalian. Selanjutnya setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya dipersilakan untuk berdiri.
sebelum Bapak melanjutkan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, Bapak akan menanyakan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oh, silakan Jendra. Minggu lalu kita sudah pernah belajar tentang Al-Husna yang artinya nama-nama Allah dan ada 4 nama-nama Allah. Oke, terima kasih. Dari Jendra menyebutkan ada 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Ada yang tahu siapa? Silakan. Gimana Luffy? Ada 4 asmaul husna. Yang pertama al-alim, artinya maha mengetahui segala sesuatu dengan cara yang sebenarnya. 2. Al-khabir, artinya maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. 3. Al-sami, maha mendengar atas segala sesuatu di alam semesta. Al-basir, artinya maha melihat atas segala sesuatu di alam semesta. Oke, terima kasih untuk bahwasanya kita sudah mempelajari tentang Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan As-Sami. Dari kitab itu sudah kita pelajari minggu lalu. Selanjutnya, nah ini ada tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian, tujuan dan makna sholat serta zikir. Yang kedua, mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menyusun solusi terhadap permasalahan tersebut. Baik, anak-anak sekalian, Bapak punya video pembelajaran yang terkait untuk materi hari ini. Mohon disimak. Nah, itu video yang pertama. Selanjutnya Bapak akan melakukan video yang kedua. Zikir itu membersihkan hati. Orang yang bicara berzikir kering hati. Dan yang membedakan hasil orang hidup dengan orang mati apa berzikirnya. Orang yang hidup tapi tidak berzikir berarti dia mati. Apa yang bisa Itu ada 2 video pembelajaran yang akan kita bahas. Baik, dari 2 video tersebut, Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, mengapa kita harus tetap sholat 5 waktu meskipun sedang sibuk dengan bermain game? Ini permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, menurutmu bagaimana jika manusia hidup tanpa pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ada yang menanggapi? Oh ya, silakan Viola, tanggapi gimana? Karena sholat adalah kewajiban utama seorang muslim dan saat kita berkomunikasi dengan Allah langsung. Kesibukan dunia tidak boleh menghalangi ibadah kepada. Oke, terima kasih Viola. Bahwasanya sholat itu wajib bagi kita. Apalagi kalau udah bermain game, kita udah kecanduan selebihnya. Itu harus di stop. Apalagi udah dengan azan. Yang kedua, bagaimana jika manusia hidup tanpa pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang menanggapi? Saya Pak, Oh ya, silakan Pak Ali. hatinya menjadi gelisah dan mudah lupa kepada Allah. Hidup terasa hampa karena tidak ada hubungan sang pencipta. Oke, terima kasih Pak Ali. Bahwasanya kalau kita selalu berzikir kepada Allah, dijamin akan mendapatkan pahala. Ya kan? Itu. Selanjutnya, kita masuk mulai materi kita tentang sholat. Sholat secara bahasa yaitu adalah sebagai doa atau doa meminta kebaikan, ya kan? Yang menurut istilah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Itu yang namanya sholat. Makanya sholat itu kita harus khusyuk,
Karena setiap gerakan dan setiap doa itu adalah meminta kebaikan kepada Allah. Selanjutnya ada makna zikir. Secara bahasa zikir singkat artinya yaitu mengingat. Kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, zikir diartikan sebagai mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Salat dan zikir adalah salah satu mengingat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau astagfirullahaladzim. Ya kan? Selanjutnya ada tujuan dari sholat dan zikir. Yang pertama, tujuan dari sholat mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita ibadah kepada Allah. Bahkan tadi dikatakan oleh Biola untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Yang kedua, menenangkan hati dan pikiran. Makanya kalau kita pengen khusyuk dari sholat kita, hati dan pikiran kita harus tenang. Yang ketiga, mendidik disiplin dan tanggung jawab. Kalau udah dengan azan, berarti kita langsung bergegas untuk pergi ke masjid. Mungkin yang laki-laki bisa ke masjid, yang perempuan mungkin bisa sholat di rumah. Tuh. Kalau tujuannya dari zikir apa? Selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ya kan? Contoh, tadi kan sarapan pakai MDG. Kenyang, bukan berarti tidak, tapi mengucapkan alhamdulillah. Dengan segala sesuatu pergerakan kita harus diingatkan dengan kata-kata zikir Allah. Yang kedua, menambah keimanan dan rasa syukur. Tadilah hari ini kita masih bisa hidup, hari ini kita bisa menikmati MBG, hari ini kita masih bisa merasakan pertolongan kita, berarti kita menyebut alhamdulillah. Yang ketiga adalah membersihkan dari hati dari sifat buruk. Nih, ada pernah dengar gak kalau orang sombong ucapin alhamdulillah? Ada yang pernah dengar? Enggak. Kalau orang sombong udah sombong, tapi kalau kita punya rasa sifat bersih atau syukur, punya segala sesuatu kita mengucapkan alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada jenis sholat yang wajib dan yang sunnah. Sudah jelas dong, ada sholat subuh, yang kedua ada sholat subuh, ada sholat asar, ada sholat maghrib dan sholat isya. Ini adalah wajib dan kita laksanakan sebanyak 1 hari dalam 5 waktu. Yang sunnahnya ada sholat duha yang biasa kita biasakan di hari Jumat. Ada sholat tahajud yang biasa kita laksanakan di sepertiga malam. Ada sholat hajat. Nah, kalau kalian ingin sesuatu, contohnya kayak sekarang, ya Allah saya pengen naik ke kelas 8, makanya sholat hajat. Sholat tahajud dan sholat hajat dikerjakan di sepertiga malam. Mari kalian meminta kepada Allah, kita berdoa. Dan selanjutnya adalah sholat rawatib, yaitu adalah sholat qobliyah dan ba'diyah di sholat 5 waktu. Itu adalah macam-macam sholat wajib dan sholat sunnah. Selanjutnya ada bacaan dan gerakan zikir. Yang pertama ada astagfirullah, yang artinya adalah aku memohon kepada Allah. Yang kedua ada subhanallah, yang artinya adalah maha suci Allah. Ada lagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang terakhir adalah Allahu akbar, yaitu adalah Allah maha besar. Masing-masing ini diucapkan sebanyak 33 kali. Kalau kalian tidak punya tasbih, boleh menggunakan dia ada di garis jari tersebut. Kalau kita hitung ini ada 3, tidak ada 3, kalau 3 kali 10 jadi 33 atau 30. Berarti kita harus hitung sebanyak 33 kali. Ya kan? Cara namanya gimana? Melalui lisan. Boleh apa kita teriak-teriak? Boleh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dengan tujuan kalau kita menggunakan lisan itu adalah mengajak semua jamaah untuk berzikir. Yang kedua, nih kalau orang yang pengen zikirnya itu dalam hati butuh ketenangan. Apalagi ketika la ilaha illallah.
Itu untuk ketenangan. Yang terakhir adalah dengan perbuatan, itulah tadi adalah mengucapkan alhamdulillah. Yang tadi kita mendapatkan rezeki hari ini mengucapkan dengan alhamdulillah. Itulah, ini adalah sebuah gerakan dari bacaan zikir. Dengan lisan, dengan hati, dan yang rela dengan perbuatan. Dan selanjutnya, nah ini ada hikmah sholat. Dan jelas tadi di awal, mendekatkan diri kepada Allah, melatih kedisiplinan waktu dan menyatukan umat Islam. Mungkin kalau yang menyatukan umat Islam ketika kita sholat Idul Fitri. Bapak yakin ketika sholat Idul Fitri, semua kaum muslim dan muslimah pasti ngumpul dalam satu masjid. Ya kan? Jadi apa? Jadi adalah menyatukan atau berjamaah antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah hikmah dari sholat. Manfaatnya apa? Yang pertama, menjaga kebersihan. Ada yang pernah di sini sholat dalam keadaan lepek? Ada yang pernah? Enggak. Yang pastinya kalau kita sholat harus dalam keadaan yang bersih. Makanya sebelum sholat kita dianjurkan untuk wudhu. Ya kan, udah dibersihkan dari atas sampai dengan bawah, itu benar-benar dibersihkan semua anggota tubuh kita. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Kalau udah azan berarti kita langsung pergi ke masjid. Berarti udah selesai game kita tunda dulu atau selebihnya. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Mungkin kan masih muda, coba kalau orang tua. Banyak yang udah sholatnya pada duduk. Mumpung kan masih muda, rajinlah sholat, karena yang namanya sholat adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Mulai dari takbiratul ihram ini adalah gerakan yang mana awal di kita. Yang kedua adalah dari ruku, ya kan, mengolahraga kita, pinggul kita atau kita daerah sini, menyehatkan kita. Apalagi kalau dari sujud, dari sampai dengan takbiratul ihram, itu adalah semua adalah organ-organ tubuh kita bergerak. Paham semuanya? Oke, kita lanjut. Nah, ada hikmah dan manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menguatkan iman dan takwa. Kalau kita jarang berzikir, tadi yang dikatakan oleh Fahri, lemah, gampang termasuk oleh orang-orang. Tapi kalau kita selalu ingat berzikir kepada Allah SWT, kita akan kuat iman dan takwa kita. Yang ketiga, menjauhkan dari godaan syaitan. Ya kan, kalau kita jarang berzikir, jarang ingat pada Allah, berarti gampang kita digoda oleh syaitan. Manfaatnya membuat hati kita tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bapak nggak mungkin yang namanya zikir itu nggak tenang, pasti tenang. Contoh kayak di pesantren Suryalaya. Zikirnya dalam kalimat la ilaha illallah ketika subuh hari, dari subuh sampai jam 6 pagi kerjanya cuma zikir la ilallah sebanyak 1000 kali. Begitu tenang mereka semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilanjut dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dengan zikir hati kita akan tenang. Yang kedua, kita akan menghilangkan rasa sombong kita. Ya kan, kamu ditanyain, kamu punya HP gak? Alhamdulillah saya punya HP. Walaupun HP-nya hanya satu. Kamu punya apa yang bagus gak? Alhamdulillah saya punya HP yang bagus. Coba ke orang yang sombong, kamu punya HP gak? Iya dong, aku punya nih 3. Itu menandakan orang yang sombong. Yang ketiga, mendapatkan pahala dan keberkahan hidup. Baca Al-Quran aja, 1 huruf aja udah dapat pahala. Apalagi kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sin, ba, ha, alif, nun, alif, lam, ha. Ada 9 huruf. Tinggal digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan mendapatkan pahala dan diberkahkan kehidupan kita. Paham sampai sini? Paham? Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah pembagian kelompok untuk berdiskusi berkaitan masalah. Di sini Bapak punya masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dari setiap kelompok silakan dipecahkan permasalahannya dan temukan solusinya seperti apa. Yang pertama nih, masalah yang pertama, niat yang terlupakan.
Yang kedua, menunda-nunda waktu sholat. Yang ketiga, zikir itu tidak penting. Yang keempat, terlalu sering lupa mengerjakan sholat. Silakan nanti kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Siapkan pulpen dan diskusi dengan temannya. Setelah diskusi, kita akan presentasi. Bapak akan membagikan RKP-nya untuk kalian semua. Yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua. Silakan ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Silakan diskusikan, ya kan? Boleh cari melalui buku ataupun Al-Quran yang kalian pegang. Silakan didiskusikan bareng teman-teman. Di kertas KKPD tersebut sudah ada ceritanya dan temukan masalahnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Silakan kasih waktu dalam 10 menit. Mungkin contoh dari setiap permasalahan itu sudah banyak ya. Kenapa sih penyebabnya kita selalu lupa lihatnya? Kenapa kita selalu menunda-nunda sholat sedangkan sholat tidak ada waktunya? Dan ketiga, kenapa sih anak zaman sekarang zikir itu kita penting setelah sholat langsung pergi gitu aja? Bukannya zikir dulu atau berdoa dulu. Yang terakhir adalah terlalu sering lupa mengerjakan sholat. Padahal dalam sehari aja kita punya 5 waktu sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Silakan boleh didiskusikan oleh temannya masing-masing. Gimana? Bisa? Oke, lanjut. Nanti ketika presentasi tolong disiapkan 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan didiskusikan ya. Ayo diskusi, majuin kursinya maju. Boleh cari jawabannya di buku agamanya karena sumber dari buku agama semua, dan ayat-ayat itu terdapat dalam buku agamanya juga. Silakan. Apa? Ada di belakang sana. Itu kan ceritanya. Berarti ada pertanyaan, saya jawab. Dan itu juga. Ini kan ceritanya. Makanya kenapa kemudian dari setelah kenapa Gimana? Nih, iya itu kami nih pertanyaannya ini misalnya ada di sini ya. Nih, tidak ada yang mengingatkan. Kenapa di mana sholat? Apa yang membuat kita semangat sholat? Bagaimana kita bisa jadi contoh atau dikuatkan? Silakan diskusikan dia. Boleh apa-apa. Jawabannya boleh kalian menggunakan bahasa yang kalian pahami, ya kan? Kalau itu kan hanya cerita, kalian boleh yang kalian pahami itu seperti apa. Mana bisa ini?
jawabannya udah menggunakan kelas masing-masing ya. Atau kalau jawabannya nggak cukup di kertas kita KPI-nya, boleh menggunakan buku tulis. Ya. Udah? Waktunya sebentar lagi. Sudah semua? Kelompok 1 udah belum? Kelompok 2? Udah? Kelompok 3? Kelompok 4? Udah? Oke. Udah? Kita lagi. Oke. Lanjut. Jadi itu permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak yang lupa, sering menunda waktu sholat, jika itu yang penting, bahkan terlalu sering lupa mengerjakan sholat. Semua alur ceritanya sudah di dalam KPDK yang masing-masing. Ya, maksudnya 1 menit lagi ya. Ini udah? Udah? Oke, tunggu. Yang kelompok 2 udah? Oke, waktunya habis. Oke, silakan. Boleh berdiri, kita ekspresi dulu sebelum kita akan masukkan presentasi. Silakan boleh berdiri. Kita akan mulai sedikit biar kalian lebih fokus lagi, oke? Silakan boleh berdiri. Silakan boleh berdiri, ayo berdiri. Oke, dengan ekspresinya adalah kata kuncinya adalah tepuk. Kalau tepuk 1, tepuk 1. Kalau tepuk 2, tepuk 2. Kalau 3, karena kata kuncinya adalah ditepuk. Oke, bisa mulai? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Ingat, kata kuncinya adalah ditepuk. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, kan? Jalpa, oke. Yang terakhir, kita mulai. Nanti yang kena, yang gagal atau dia kena hukumannya, mulai mempresentasikan lebih awal. Oke? 3. Ada apa enggak? Ada. Oke, lanjut. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1,
Oke. Terakhir, permainan kita yang terakhir. Kita perlu menentukan yang permainan yang presentasi pertama siapa? 1. Nah. Silakan yang ingin duduk kelompok ini silakan presentasi di depan. Silakan. Ketika temannya presentasi, mohon kalian memperhatikan dan boleh menanggapi dari hasil masalah dan solusi dari kelompok tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Prasetyo. Saya ingin mempresentasikan tentang permasalahan menangkap zikir tidak penting. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk menanyakan menangkap zikir tidak penting. Setelah salat berjamaah di musola sekolah, kami langsung berdiri dan keluar sambil berkata, "Aku buru-buru nih, tak sempat zikir." Kemudian dia mengatakan, "Jangan aku." Zikir itu bukan soal lama atau cepat, tapi soal hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malu sejak itu, setiap seseorang ia menyempatkan diri untuk berzikir walau hanya 1 menit. Ia merasa hatinya lebih tenang, bahkan saat sedang banyak tugas. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih. Satu pertanyaan, apa kebiasaan buruk dari setelah sholat? Jawabannya Pak. Karena ia terburu-buru untuk pulang ke rumah dan meninggalkan zikir. Oke, selanjutnya. 2. Mengapa zikir itu penting setelah sholat? Sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Apa perubahan yang dilakukan setelah mengerjakan siang? Setelah sholat, Dani menyempatkan diri untuk berzikir. Ia merasa tenang walau hanya berzikir 1 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyakan terkait masalah zikir tidak penting. Dari kelompok lain silakan angkat tangannya. Ada? Semuanya paham? Oke, terima kasih Luffy. Silakan boleh duduk. Oke, lanjut. Untuk kelompok selanjutnya, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang cerita dan permasalahan tadi bulan pertama dan di buku masih lain. Masalahnya yaitu sholat dilakukan waktu kali mengucap. Alif sedang bermain bola dengan temannya ketika ada asal di rumahnya. Beberapa temannya membantu sholat. Tapi Alif malu berkata, nanti aja bentar lagi selesai. Pada akhirnya hati mulai gelap. Alif pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan lupa sholat. Ketika malam datang, dia merasa gelisah. Dia menegur, jangan sampai permainan membuat bingung dilakukan karena esoknya Alif memutuskan untuk berhenti bermain sejenak pada sesuatu. Dia sadar waktunya bisa dikurang. Dan salah satu waktu adalah untuk tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan dari cerita ini. Yang pertama adalah mengapa aku meninggalkan sholat? Dari diskusi kelompok saya, jawabannya yaitu karena Afif sedang bermain bola dengan teman-temannya yang membuat dia menunda sholat. Yang kedua, apa akibat dari permasalahan tersebut? Dapat menambah dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat melupakan sholat yang salah dan bacaannya. Yang ketiga, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita Afif? Dari cerita di atas, kita seharusnya tidak boleh menunda sholat karena sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sekian dari presentasi saya. Waalaikumsalam. Atau menanggapi dari kelompok lainnya? Ada yang ingin menanggapi? Silakan angkat tangannya untuk masalah menunda sholat. Ada? Gimana?
Satu Tristan, kelompok 1 disimak ya. Pertanyaannya nanti langsung ditanggapi sama kelompok 1. Gimana Tristan? Apa hukuman yang tidak sholat? Apa hukumnya? Hukumnya orang yang tidak sholat. Apa hukumnya apabila orang itu tidak sholat? Apa hukumnya? Ada yang mau dijawab? Silakan berdiri kalau yang mau jawab. Gimana apa hukumnya? Silakan mulai berdiri. Apa hukumnya? Nah, silakan deh. Oke, terima kasih untuk Desri. Tepuk tangan buat Desri. Bahwasanya jawaban dari Desri, kenapa hukumnya orang nggak sholat? Sedangkan sholat aja udah jelas wajib. Apabila wajib, apabila dikerjakan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan mendapat dosa. Oke, silakan untuk Maria. Terima kasih. Kelompok 2, silakan. Silakan boleh maju. Saya dari kelompok Suaranya diangkat lagi ya, nak kedengeran teman-temannya. saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan Mempresentasikan tentang tentang yang berupa kesalahan kurang pemahaman yang rajin makan tapi suaranya diangkat nak. saya mempunyai pertanyaan yaitu apa kesalahan yang dilakukan Dinas saat kesalahan Dinas adalah dia sering tergesa-gesa saat Yang terlupa, berarti dari pertanyaannya kesalahan yang Rina adalah nggak pernah melakukan niat atau bisa dibilang terlalu cepat sholatnya karena nggak pakai bacaan, nggak pakai Allahu Akbar atau selebihnya. Sampai sini ada yang ingin membuat pertanyaan untuk saudara Bapak, silakan Yoga. Apa hukumnya sholat cepat-cepat? Gimana tanggapan dari kelompok 2? Ada yang ingin menanggapi? Apa hukumnya sholat itu terlalu cepat-cepat? Kayak sholat taraweh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau selebihnya. Gimana tanggapannya? Gimana? Ada? Atau dari kelompok lain yang ingin menanggapi silakan. Apa? apa pentingnya niat agar tidak lupa? Apa? Pentingnya? Agar niat tidak lupa. Bagaimana caranya agar tidak lupa? Nah, bagaimana caranya agar tidak lupa? Yang kedua, kenapa sholat apa hukumnya sholat dengan tergesa-gesa? Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Silakan. Ada? Pertanyaannya gimana? Jawabannya? Kenapa? Bagaimana tidak lupa? Jawab. Saya ingin membuat pertanyaan dari Luffy. Suaranya belum dikasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang lebih Bagaimana?
yang pertanyaannya adalah bagaimana biar sholat niatnya nggak lupa? Ya. Sholat dengan khusyuk. Tadi Bapak bilang, kalau kita sholat khusyuk, Bapak yakin niat di awal aja nggak akan lupa. Tadi pertanyaan dari Yogi, ada yang mau jawab pertanyaan 2, kenapa? Apa hukumnya sholat tergesa-gesa atau cepat? Apa? Ayo. Kenapa sholat itu tergesa-gesa? Ya kan ini yang dialami kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Apa hukumnya? Atau gini aja deh, kenapa kita nggak boleh sholat terlalu cepat-cepat? Gimana? Ayo, atau mau jawab? Kenapa sholat nggak boleh cepat-cepat dalam gerakannya atau bacaannya? Siapa? Oh ya, silakan nih, Nadia. Oh, dikerasin suaranya. Kata Nadia, kalau kita sholatnya dengan gerakan atau bacaannya cepat-cepat, sholat kita enggak sah. Makanya butuh namanya niat dan rukun itu harus dihafal. Nah, oke, tepuk tangan buat Bagus. Berdua. Ya, ayo. Oke, baik dari kelompok 4. Silakan Mas. Nama saya Sia Pertama dari kelompok 4. Saya memusawarahkan hasil sholat di sini dulu masalahnya adalah orangnya pelanggaran dalam menjalankan sholat yang berwakil. Kita tinggal di lingkungan yang diharap memperhatikan waktu sholat. Orang-orangnya sibuk dan teman-temannya juga tidak terbiasa sholat berjamaah. Ya, di sekolah pun kadang sholat itu berjamaah tidak dilakukan. Kita merasa bingung dan malas untuk sholat sendiri. Sampai suatu hari guru barunya memulai program sholat berjamaah dan zikir harian di sekolah. Kita dari semangat dan merasa punya teman dalam ibadah. Dia bahkan memulai mengajak adiknya sholat bersama di rumah. Kalau awalnya berat, teman-teman sudah jadi terbiasa dan menjadi contoh kecil bagi keluarganya. Lanjut, gimana pertanyaan dan masalah selanjutnya? Itu dalam pertanyaannya. Satu, mengapa kita malas sholat di awal cerita? Banyak kita tinggal di lingkungan yang jarang memperhatikan waktu sholat. Dua, apa yang membuat kita punya semangat untuk sholat? Satu hari teman-teman mulai program sholat berjamaah dan zikir harian. Ya, bagaimana kita bisa menjadi contoh bagi keluarganya? Katanya dia bahkan mulai mengajak adiknya sholat bersama di rumah walaupun awalnya berat lama-lama dia jadi terbiasa dalam menjadi contoh bagi keluarganya. Sampai sini ada yang menanyakan terkait cerita. Oh, silakan. Di mana Kayla? Iya, silakan. Mengapa kita? Oke, ada yang mau jawab? Kalau 4? Itu wajib. Nah, gimana? Gimana jawabannya? Nah, itu wajib. Karena sholat lima waktu adalah wajib. Ada lagi yang menanyakan kelompok lain? Ada? Oke, cukup tepuk tangan buat Yogi. Oke, bahwasanya kalian meminta dalam menentukan masalah dan menemukan solusinya, ya kan? Baik, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian bahwasanya nih, ini adalah sholat dan zikir adalah dalam kehidupan sehari-hari kalian yang nggak boleh kalian kerjakan. Nih, sholat dan zikir merupakan dua amalan yang penting dalam kehidupan seorang muslim yang memiliki makna mendalam. Tadi sholat dan zikir
sama-sama mengingat kepada Allah. Sholat dan zikir sama-sama membuat hati kita menjadi tenang. Ya kan? Dan selanjutnya, sholat dan zikir sarana mendekatkan diri kepada Allah serta melatih disiplin, sabar, serta ketenangan batin. Kalau kita mengerjakan sholat dan zikir terburu-buru, apa yakin sholatnya nggak tenang, kali sholatnya nggak sah, atau sholatnya nggak khusyuk. Makanya rukun niat harus, rukun dan niat itu harus. Zikir itu penting untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selebihnya. Sampai sini paham semuanya anak-anak? Oke. Terakhir, Bapak akan memberikan refleksi pribadi buat kalian. Semoga dari materi ini kalian bisa lebih menguasai materi sholat dan zikir. Apa yang akan saya ubah dalam kebiasaan sholat saya setelah pembelajaran ini? Gimana Zahra? Oke, coba diulangi suaranya biar keras. Mungkin saya akan lebih sering beribadah atau sholat dan berzikir kepada Allah. Oke. Zahra mengatakan saya akan sering sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih sering bahkan lebih tepat waktu. Paham semuanya sampai sini? Itu aja yang Bapak sampaikan anak-anak sekalian. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Berdoa, memulai doa bertutup dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak sekalian, kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, terima kasih ya Bapak ucapkan kita akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.